Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaron Nur Pratama, pengajar matematika di SMPT Insan Cendekia. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang aljabar 5 4 3 2 1 Ekuador. Dulu pas kalian SD, waktu kalian mulai belajar hitung-hitungan, kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan bentuk soal kayak 3 buah semangka ditambah 5 buah semangka hasilnya 8 buah semangka. Atau contoh lain, 4 buah belimbing dikali 2 hasilnya adalah 8 buah belimbing. Nah, di bab kali ini kita akan belajar yang mirip-mirip kayak gini. Tapi daripada nulis semangka atau belimbing, itu kan panjang banget. Boleh nggak sih kita ganti aja semangka atau belimbing ini dengan bentuk lain kayak X atau Y. Jadi soal yang pertama bentuknya berubah jadi 3X tambah 5X sama dengan 8X, atau 4Y dikali 2 sama dengan 8Y. Boleh kan? Sebelum melangkah lebih jauh, ada yang berbeda antara bentuk aljabar dengan bentuk matematika yang biasa kita pelajari. Kalau bentuk matematika yang biasa kita pelajari hasilnya mutlak kayak 1, 2, 4, 10, negatif 5. Nah, kalau di aljabar bentuknya masih berupa rumus kayak 3X tambah 2Y, atau 5X kuadrat dikurang 4, atau 3X tambah 4 per 2Y. Nah, jadi kalian gak usah kaget kalau misalnya hasil akhirnya bentuknya kayak gitu, karena memang di aljabar nanti hasil akhirnya berupa rumus. Oke? Beberapa definisi-definisi yang harus kalian ketahui sebelum belajar aljabar. Pertama, ada namanya suku. Coba perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Ada 5X tambah 3Y tambah 4. Yang dimaksud dengan suku adalah 5X 3Y sama 4 gitu. Oke. Yang dimaksud dengan suku adalah 5X 3Y sama 4. Terus ada juga yang namanya variabel. Nah, kalau yang dimaksud dengan variabel adalah X sama Y. Oke, X sama Y. Jadi variabel itu yang huruf. Kenapa disebut variabel? Karena nilainya bisa bervariasi gitu. Jadi nilai untuk mengisi X sama Y ini bebas aja, sembarang aja mau ngisi berapa. Kemudian ada yang namanya koefisien. Kalau di dalam bentuk aljabar ini koefisiennya adalah 5 dan 3. Oke, koefisiennya adalah 5 dan 3. Jadi koefisien adalah angka yang menyertai variabel. Oke. Diulangi, koefisien adalah angka yang menyertai variabel. Adapun yang dimaksud konstanta di bentuk aljabar ini adalah 4. Konstantanya adalah 4. Konstanta itu angka yang tidak ditempel oleh variabel apapun. Dinamakan konstanta karena nilainya selalu konstan, nilainya selalu 4. Suku tersebut itu nilainya akan selalu 4, nggak bakal berubah-ubah. Oke, contoh lain. Coba tentukan koefisien, variabel, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar berikut. 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Dari yang paling gampang dulu, konstantanya. Konstantanya adalah 6. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya adalah 2 dan 5. Terus variabelnya. Variabelnya adalah X. Oke, variabelnya adalah X. Meskipun ini X kuadrat adalah perkalian X dengan X. Berarti variabelnya cuma X. Sekarang sukunya. Sukunya adalah 2X kuadrat, 5X sama 6. Ya, sukunya beda ya. Meskipun variabelnya sama-sama X, tapi sukunya beda. Yang satu ini 2X kuadrat, yang satu 5X aja. Oke. Nah, sekarang coba tentukan suku, koefisien, variabel, sama konstanta dari bentuk aljabar berikut. Oke, satu lagi. Di aljabar sendiri, kalau misalnya ada bentuk aljabar kayak 2X ditambah Y, berarti ini variabelnya ada X sama Y. Terus koefisiennya ada 2 dan 1. Oke,
koefisien dari Y ini ada 1. Jadi kalau misalnya koefisiennya 1, ini satunya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Cukup tuliskan 2X tambah Y. Nggak perlu ditulis 2X tambah 1Y. Jadi satunya bisa dihilangin aja. Oke? Nah, di aljabar sendiri itu bisa dioperasikan kayak bentuk matematika pada umumnya. Bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi. Kalau penjumlahan atau pengurangan aljabar itu syaratnya cuma satu. Dia harus memiliki suku yang sama. Diulangi, kalau pengurangan atau penjumlahan aljabar itu syaratnya cuma satu. Dia harus memiliki suku yang sama. Contoh, ada soal. 2X tambah 3Y ditambah 4X. 2X ditambah 3Y ditambah 4X. Nah, suku yang sama ada yang ini, 2X sama 4X. Variabelnya sama-sama X. Jadi ini bisa kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan koefisiennya. Koefisiennya ada 2 sama 4. 2 tambah 4, 6. Berarti hasil akhirnya jadinya kayak gini. Yang Y-nya, karena di dalam bentuk aljabar ini suku Y-nya cuma yang ini, ya udah berarti dia nggak bisa dijumlahkan. Berarti hasil akhirnya kayak gini. Contoh lain, misal 6X ditambah 4Y dikurang 2X. 6X ditambah 4Y dikurang 2X. Suku yang sama mana? Yang ini ya, sama-sama X. Terus tinggal lihat koefisiennya. Ini koefisiennya 6, yang ini koefisiennya negatif 2. Berarti 6 ditambah negatif 2 sama dengan 6 dikurang 2. 6 kurang 2 berapa? 4X. Berarti ini hasilnya 4X ditambah 4Y. Gampang ya? Oke, selanjutnya ada namanya yang selanjutnya ada namanya perkalian bentuk aljabar. Kalau perkalian bentuk aljabar sendiri dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, perkalian dengan variabel. Contoh, 2X dikali 3Z. 2X dikali 3Z. Kalau bentuk salah kayak gini, ini cukup kalikan koefisiennya sama variabelnya. 2 dikali 3, 6. Lalu X dikali Z, ya cukup tulis XZ aja, disambung aja. Berarti hasil akhirnya adalah 6XZ. Oke, contoh lain, 2AB dikali 4C. Diulangi, 2AB dikali 4C. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4, 8. AB dikali C, ya disambungin aja, ABC. Berarti hasil akhirnya adalah 8ABC. Bentuk yang kedua, mirip kayak yang tadi. Tapi kalau yang tadi kan sukunya cuma satu tuh. Sekarang coba kalau sukunya 2. Misal, 2X tambah 3Y dikali 2Z. Diulangi, 2X ditambah 3Y dikali 2Z. Kalau kayak gini, tinggal kalikan 2Z dengan masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Oke, 2X ditambah 3Y dikali 2Z. Berarti pertama, 2X dikalikan dengan 2Z ditambah 3Y dikalikan dengan 2Z. 2X dikali 2Z berapa? 2 kali 2, 4. 4XZ. Ditambah 3Y dikali 2Z. 3 kali 2, 6. Berarti 6YZ. Bisa ya? Nah, ini juga buat kerapihan. Usahakan kalau menulis variabel diurutkan dari huruf yang paling awal. Kayak ini. Ini dituliskannya XZ, yang ini dituliskannya YZ, kayak gitu. Nah, supaya kalian lebih mahir, coba kerjakan operasi aljabar berikut ini. Oke, sekian materi hari ini. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.